please klik subscribe karena subscribe itu gratis. Happy watching. Video kali ini saya akan membahas mengenai persiapan tes praktik kerja atau micro teaching. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan yang sehat walafiat. Mudah-mudahan teman-teman nanti tahun depan bisa memiliki home base sendiri-sendiri ya, dan bisa lulus CPNS tahun 2020. Melanjutkan video kemarin saya sudah membahas mengenai wawancara. Kita sudah bahas mengenai tes psikotes. Sudah pada lihat belum videonya? Kalau belum, silahkan lihat ya. Dan jangan lupa di subscribe. Oke. Gimana nih tips mengenai tes selanjutnya, yaitu yang ketiga, praktik kerja atau micro teaching bagi teman-teman yang mengambil formasi guru ataupun dosen di Kemenak. Oke, gimana tipsnya? Kita ikuti, let's check it out. Oke teman-teman, yang pertama yang harus teman-teman persiapkan, kita mulai dari persiapan dari micro teaching ataupun praktik praktik kerja ya. Persiapannya yang pertama perlu dipersiapkan adalah materi. Materi yang teman-teman akan ajarkan adalah materi yang harus sangat dikuasai. Poinnya adalah dikuasai. Oke. Dan yang kedua, pilihlah materi yang menarik, jangan materi yang membosankan. Kalau kemarin saya di bahasa kan ada linguistik, ada sastra. Saya karena menguasai tentang sastra atau lebih menyukai sastra, jadi saya mengambil tentang sastra, yaitu puisi. Padahal mungkin materi itu tidak ada di perguruan tinggi yang lain dalam RPS-nya. Jadi yang pertama harus diperhatikan adalah materi yang menarik, yang dikuasai oleh teman-teman. Pokoknya teman-teman harus dan ngelotok untuk menguasai materi tersebut. Oke. Yang kedua yaitu tentang RPP ataupun RPS. RPS-nya harus dipersiapkan. RPS yaitu rencana pembelajaran semester. Nah, materinya nanti teman-teman harus dimasukkan ke RPS tersebut. Jangan sampai misalnya mengajar apa, kemudian di RPS tidak ada materinya. Kemudian jangan lupa RPS-nya atau RPP-nya harus disesuaikan, KOPS-nya itu disesuaikan dengan formasi yang akan teman-teman tuju. Institut mana yang akan teman-teman tuju. Misalnya teman-teman mendaftar di UIN Wali Songo. Ya teman-teman, KOPS-nya harus UIN Wali Songo. Alamatnya mana, websitenya apa. Dan teman-teman juga sudah mulai searching nih RPS yang digunakan oleh UIN Wali Songo. Seperti itu ya. Banyak kok di internet mengenai RPS dari masing-masing institut. Teman-teman pokoknya cari deh, harus disesuaikan ya. Oke, setelah disesuaikan RPS-nya, kalau bisa nanti ada RPP. RPP-nya apa sih bedanya sama RPS? Kalau RPS-nya dalam satu semester, gelondongan besar banyak selama satu semester, teman-teman juga harus mempersiapkan yang langkah-langkah pada pertemuan itu. Misalnya teman-teman akan mengajar materi, kemarin saya puisi. Materi puisi ya teman-teman, langkahnya apa saja nih, menggunakan metode apa. Pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, yang ketiga memberikan contoh, yang langkah per
langkahnya harus teman-teman tulis. Jadi selain RPS, teman-teman juga harus mempersiapkan step by stepnya atau bisa dicantumkan ke dalam RPP. Begitu ya teman-teman. Untuk RPS sudah, kemudian persiapkan mengenai PowerPoint-nya. Nah, teman-teman harus membuat PowerPoint yang menarik. Harus menarik. Tidak asal PowerPoint yang biasa aja, tetapi harus menarik ya. Menarik teman-teman bisa nanti template-nya yang seperti apa. Template-nya juga harus seragam seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya teman-teman bisa di aplikasi lain seperti Prezi dan sebagainya, teman-teman bisa membuat PowerPoint yang menarik lah di aplikasi Prezi. Kemudian yang kedua, yang berikutnya yaitu teman-teman harus mempersiapkan lembar kerja. Lembar kerja isinya apa? Ya isinya mengenai nantinya tugas dari mahasiswa atau siswa seperti apa, diterangkan di LK atau lembar kerja seperti itu ya. Kemudian ada refleksi di akhir perkuliahan atau di akhir pembelajaran, harus ada refleksinya. Jadi sekali lagi yang perlu dipersiapkan dalam micro teaching adalah satu RPP atau RPS, yang kedua adalah PowerPoint, yang ketiga LK atau lembar kerja, kemudian yang keempat refleksi, dan yang kelima materinya. PowerPoint maksudnya apa? PowerPoint nanti teman-teman selain membuat PowerPoint di depan, teman-teman juga harus memfotokopi atau ngeprint PowerPoint-nya seperti apa, begitu. Nah, 5 bahan tadi teman-teman harus dirangkap 3, karena paling tidak kita mempersiapkan pengujinya ada 3. Walaupun kemarin saya pengujinya ada 2, setidaknya kita punya. Kalau kita punya berarti 4. Nah, persiapkan tadi sebanyak 4 jilid atau minimal 3 jilid. Seperti itu ya. Kemudian tadi sudah persiapan, kita masuk ke tahap micro teachingnya. Oke. Demikian tips persiapan tes micro teaching. Bagaimana caranya agar menjadi yang terbaik dalam tes micro teaching? Nantikan di video selanjutnya ya. Segera.